Kita sudah terbiasa melihat kota-kota indah di dunia, seperti kota menakjubkan Melbourne, Australia, dan tentu saja kota yang keren dan sangat indah, Shanghai, Tiongkok. Tapi tahukah kamu bahwa ada juga kota-kota indah di bawah tanah? Ya, kamu tidak salah dengar. Ini adalah kota-kota yang dibangun oleh orang-orang kuno di dunia kuno. Ini sangat mengejutkan karena mereka dibuat dengan sangat detail dan sangat baik, sehingga kamu tidak akan menyangka bahwa itu dibuat oleh orang-orang kuno. Dan di video ini itulah yang akan kita pelajari. Kamu akan melihat betapa indahnya kota-kota di bawah tanah. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like video ini. Itu sangat berarti bagi kami para pembuat konten. Terima kasih banyak dan sekarang mari kita mulai. Pertama dalam daftar kita adalah Orvieto Underground. Sekilas, kamu akan melihat kota yang tampak biasa saja di atas permukaan Italia. Gereja-gereja tua, jalan-jalan sempit, dan rumah-rumah yang terbuat dari batu. Tapi di bawah salah satu kota tertua di sana, ada dunia tersembunyi yang hampir tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Ini adalah sebuah kota utuh yang terkubur di bawah tanah. Ini bukan sekadar gua atau tempat persembunyian biasa. Ini adalah jaringan bawah tanah yang sangat luas yang dibuat dan digunakan oleh manusia selama lebih dari 2000 tahun. Sementara peradaban kuno lainnya memperluas kota mereka ke atas, orang-orang di Orvieto, Italia justru melakukan sebaliknya. Mereka menggali ke bawah batu gunung itu sendiri dan menjadikannya sebagai rumah, tempat penyimpanan, pabrik, jalur, dan kadang-kadang bahkan sebagai sarana bertahan hidup mereka pada masa perang. Menurut para arkeolog Italia dan Orvieto Underground Project, mereka telah menemukan lebih dari 1.200 terowongan dan ruang bawah tanah di bawah kota. Dan semakin dalam penelitian menggunakan teknologi pemindaian laser dan pemetaan modern, semakin terlihat bahwa sistem ini ternyata jauh lebih rumit daripada yang sebelumnya diperkirakan oleh para ahli. Tapi kenapa? Hal ini menjadi mungkin karena jenis batuan yang unik di daerah tersebut. Orvieto berdiri di atas tufa vulkanik, yaitu jenis batuan yang terbentuk dari abu dan puing-puing letusan gunung berapi kuno. Menurut studi geologi di Italia Tengah, batuan ini cukup lunak saat digali, tetapi akan mengeras ketika terkena udara, seperti bahan konstruksi alami yang semakin kuat seiring waktu. Dan disinilah rekayasa orang-orang kuno tampak begitu istimewa. Ketika ruang di atas kota mulai menyempit, mereka tidak langsung pindah ke tempat lain. Sebaliknya, mereka menggunakan bawah tanah sebagai perpanjangan dari seluruh komunitas mereka, secara perlahan membentuk sebuah kota tersembunyi yang memiliki sistem penyimpanan, air, ventilasi, dan jalur pelarian sendiri. Namun, bukan hanya demi bertahan hidup mereka melakukan ini. Faktanya, kota bawah tanah juga berperan besar dalam perekonomian mereka. Salah satu industri terpenting di Orvieto pada masa itu adalah produksi minyak zaitun. Pada masa ketika belum ada lemari es atau sistem pendingin modern, kerusakan makanan dan minyak yang cepat menjadi masalah besar. Namun di bawah tanah, suhunya secara alami dingin dan stabil sepanjang tahun. Karena itu, banyak bagian terowongan dijadikan area pengolahan bawah tanah. Ditemukan juga pendiling batu raksasa dan bak pengendapan yang langsung dipahat di batu. Menurut para sejarawan, ada juga hewan yang dibawa ke bawah tanah untuk memutar penghancur zaitun saat suhu di sekitarnya masih dingin. Dan hasilnya, minyak zaitun jadi lebih awet dan produksi menjadi lebih efisien. Tidak hanya itu, ada juga ruangan khusus untuk memelihara burung merpati. Sekilas memang terlihat aneh, tapi dulu ini sangat penting. Karena lahan pertanian di atas gunung terbatas, mereka harus memiliki sumber makanan alternatif yang tidak membutuhkan banyak ruang. Jadi mereka membuat ruang bawah tanah untuk burung merpati dengan ratusan lubang kecil di dindingnya. Disinilah burung-burung itu bertelur dan tinggal. Ada juga lubang-lubang kecil yang mengarah ke tebing agar burung merpati bisa keluar masuk sambil tetap terlindungi dari predator. Singkatnya, mereka seperti memiliki sistem makanan bawah tanah sendiri. Tapi salah satu alasan terpenting mengapa kota bawah tanah ini menjadi begitu maju adalah air. Jauh sebelum bangsa Romawi datang, bangsa Etruska sudah dikenal sebagai peradaban kuno pertama yang tinggal di daerah ini. Dengan teknik rekayasa air mereka membuat terowongan drainase sempit yang disebut konikuli untuk mengendalikan air tanah dan air hujan. Menurut para sejarawan, hal ini sangat penting karena kelebihan air dapat menyebabkan longsor di bawah kota. Jadi, seluruh jaringan bawah tanah memiliki kemiringan dan saluran yang hati-hati agar air dapat dialirkan dengan aman menjauh dari bangunan. Hingga sekarang,
Orvieto modern masih menggunakan beberapa sistem drainase kuno tersebut. Namun ada masa di mana ancaman terhadap kota menjadi lebih serius. Pada abad ke-16 setelah Roma diserbu pada tahun 1527, Paus Clemens ke-7 takut Orvieto juga akan dikepung. Jadi dia memerintahkan pembangunan salah satu proyek teknik paling keren di bawah kota, yaitu Sumur Santo Patrick. Sekilas, sumur ini tampak seperti sumur biasa, tapi ketika kamu turun ke dalamnya, kamu akan melihat bahwa ini sebenarnya adalah mahakarya teknik yang sangat dalam. Kedalamannya lebih dari 60 meter dan memiliki 2 jalur spiral berbeda yang melingkar ke bawah dan ke atas. Yang unik, kedua jalur itu tidak pernah bertemu. Ini dibuat agar aliran hewan dan manusia yang mengambil air tetap lancar. Satu jalur turun, satu jalur naik. Tidak ada tabrakan meskipun gelap dan sempit. Menurut para sejarawan arsitektur, ini adalah salah satu contoh terbaik rekayasa Renaissance di Italia. Dan karena ada puluhan jendela yang terbuka ke tengah poros, cahaya alami masih bisa masuk meskipun sudah jauh di bawah tanah. Namun seiring berkembangnya jaringan bawah tanah, peranannya dalam pertahanan kota juga menjadi semakin penting. Ada lorong rahasia yang terhubung langsung ke rumah-rumah dan ruang bawah tanah di atas. Beberapa bahkan mencapai dasar lembah di bawah gunung. Ketika terjadi invasi atau pengepungan, para penduduk bisa menghilang tanpa langsung disadari oleh musuh. Ada beberapa terowongan yang sangat sempit dan berliku-liku, sehingga bisa dipertahankan oleh satu orang melawan kelompok penyerang yang lebih besar. Dan disinilah kamu bisa melihat betapa praktisnya cara berpikir para insinyur kuno saat itu. Mereka tidak hanya memikirkan bagaimana bertahan hidup untuk saat ini saja. Mereka memikirkan bagaimana seluruh kota bisa bertahan hidup bahkan di masa kelaparan, perang, atau kehancuran total di permukaan tanah. Bahkan sistem pembuangan limbah mereka sangat maju untuk zaman mereka. Ada lubang bawah tanah yang digunakan sebagai tempat pembuangan sampah pada era abad pertengahan. Tapi karena tempat itu tertutup selama berabad-abad, sekarang menjadi harta karun bagi para arkeolog. Di dalam lubang-lubang tua itu, para peneliti menemukan keramik yang terawetkan, alat-alat, makanan, dan berbagai barang yang digunakan orang-orang pada masa itu. Karena hal ini, para ahli jadi lebih memahami bagaimana kehidupan para penduduk Orvieto dari periode abad pertengahan hingga era Renaissance. Menurut penelitian, meskipun kota bawah tanah itu tampak terisolasi, ternyata mereka tetap terhubung dengan jaringan perdagangan Mediterania yang lebih besar pada masa itu. Dan seluruh kompleks bawah tanah itu menjadi semakin misterius ketika teknologi lidar modern dan pemindaian laser digunakan dalam beberapa tahun terakhir. Para peneliti menemukan bahwa di beberapa bagian kota, lapisan di antara terowongan ternyata sangat tipis. Kadang-kadang ketebalan batu hanya tinggal beberapa sentimeter saja. Artinya, para pembangun pada masa itu tahu di mana mereka berada dan di mana kelompok lain sedang menggali meskipun mereka tidak memiliki radar modern atau komputer. Yang lebih mengejutkan lagi, ada bagian-bagian yang sengaja dibuat tipis agar mudah dihancurkan jika terjadi keadaan darurat. Ini seperti versi kuno dari perencanaan kota modular. Dan disinilah cerita nyata Orvieto menjadi lebih jelas. Ini bukan sekedar kumpulan gua secara acak, melainkan sebuah peradaban bawah tanah yang direncanakan dengan sangat hati-hati. Sementara kota-kota lain pada masa itu mengandalkan tembok tinggi untuk perlindungan, orang-orang di sini justru memanfaatkan bawah tanah sebagai pertahanan, sistem penyimpanan, sarana bertahan hidup, dan peradaban cadangan mereka. Di atas permukaan ada alun-alun, gereja, dan kehidupan sehari-hari yang biasa. Namun di bawah kaki mereka ada kota lain yang diam-diam berfungsi selama berabad-abad. Dan hingga hari ini, sebagian besar dari kota itu masih belum sepenuhnya dipahami oleh dunia modern. Sekarang mari kita menuju ke Naurs Underground Tunnels. Jika di Orvieto, bawah tanah digunakan untuk bisnis, makanan, dan perencanaan kota yang cerdas, ceritanya berbeda di Prancis Utara. Di desa yang tenang di Naurs ini, kota bawah tanah tidak dibangun untuk membuat orang kaya. Kota ini dibangun agar mereka tidak mati. Di atas permukaan, yang akan kamu lihat hanyalah daerah pedesaan biasa. Rumah-rumah, ladang, pohon, dan jalanan yang tenang. Tapi di bawahnya ada dunia tersembunyi yang seperti versi darurat dari seluruh kota. Menurut situs resmi Cité Souterraine de Naurs, kota bawah tanah ini memiliki 28 galeri dan hampir 300 ruangan. Dalam foto ini dikatakan bahwa tempat ini bisa menjadi tempat persembunyian bagi ribuan orang dari pasukan penyerang. Dan yang paling mengagumkan di sini, tempat ini tidak dibangun oleh para raja atau kaisar. Tempat ini dibangun oleh orang-orang biasa.
para petani, keluarga, orang-orang yang sudah sangat lelah dengan perang yang terus-menerus di permukaan tanah. Pada abad pertengahan hingga abad ke-17, wilayah Picardy sering menjadi jalur konflik. Ada tentara, perampok, dan pasukan penyerbu yang melewati desa-desa. Ketika mereka datang, rumah bisa dibakar, makanan diambil, atau seluruh keluarga bisa celaka. Karena itu, orang-orang di Naors membuat sebuah rencana yang luar biasa. Ketika keadaan di atas menjadi berbahaya, seluruh desa akan menghilang ke bawah tanah. Ada kamar untuk keluarga, tempat untuk hewan, dan penyimpanan makanan. Ada juga kapel untuk berdoa. Ada ruang komunal di mana orang-orang bisa berkumpul sambil menunggu apakah sudah aman untuk kembali ke permukaan. Ini bukan sekadar tempat persembunyian untuk satu malam saja. Ini adalah tempat perlindungan bawah tanah yang bisa menopang kehidupan lebih lama. Karena batu di daerah itu adalah batu kapur, dan batu kapur lunak lebih mudah untuk digali dibandingkan batu yang lebih keras. Tapi ada juga bahayanya. Jika penggalian dilakukan dengan cara yang salah, langit-langit bisa runtuh. Jadi di dalamnya banyak bagian yang memiliki langit-langit melengkung. Ini bukan sekadar desain. Ini untuk menahan tekanan tanah di atasnya. Beratnya jatuh lebih merata sehingga ruangan-ruangan menjadi lebih aman. Terlihat sederhana tapi logikanya dalam. Seolah-olah mereka tidak sekadar menggali. Mereka mempelajari sifat batu. Dan karena banyak orang mungkin bersembunyi di sini, mereka juga membutuhkan udara. Tidak bisa semuanya tertutup, karena mereka akan kehabisan oksigen. Apalagi kalau ada api, makanan, dan hewan di dalam. Makanya mereka membuat lubang ventilasi. Lubang-lubang yang terhubung ke permukaan, agar udara bisa masuk dan asap bisa keluar. Tapi lubang ini harus tidak mencolok, karena kalau musuh melihat ada asap keluar dari tanah, mereka akan tahu di mana orang-orang bersembunyi. Jadi saluran udara dan asap disembunyikan dengan hati-hati. Sebagian lainnya keluar di tempat-tempat yang sulit terlihat, seperti di hutan atau dekat dengan struktur yang sudah ada di permukaan. Secara sederhana, seluruh kota bawah tanah ini dirancang agar bisa bernapas tanpa ketahuan. Bayangkan suasananya. Di atas ada tentara yang lewat. Desa tampak sunyi. Seolah-olah tidak ada orang, tidak ada anak-anak, tidak ada hewan, tidak ada cahaya. Tapi di bawah tanah, seluruh komunitas ada di sana. Mereka memasak, berdoa, merawat hewan, dan menunggu sampai bahaya berlalu. Mereka seperti sebuah desa yang sementara ditelan oleh bumi. Ada juga lubang penyimpanan untuk biji-bijian dan makanan. Ini sangat penting, karena saat ada invasi, makanan adalah target utama musuh. Jika hasil panen diambil atau dibakar, seluruh desa akan kelaparan. Tapi jika kamu punya makanan yang tersembunyi di bawah tanah, kamu masih punya kesempatan untuk bertahan hidup meskipun yang di atas dihancurkan. Disinilah kamu bisa melihat betapa praktisnya kota bawah tanah Naors. Ini bukan fantasi, ini adalah sistem bertahan hidup. Bukan hanya tubuh yang diselamatkan di sini, tapi juga budaya, keluarga, hewan, makanan, dan kepercayaan. Tapi ada satu bab lagi dalam kisah Naos yang lebih baru dan lebih emosional. Pada Perang Dunia Pertama, terowongan ini juga digunakan oleh para tentara yang dekat dengan front barat. Menurut para peneliti, ribuan grafiti ditemukan di dinding kota bawah tanah ini. Banyak di antaranya ditinggalkan oleh tentara Inggris dan Australia. Ada nama kota asal, ada unit militer, ada gambar sederhana, ada pesan. Ada jejak manusia yang tidak tahu apakah dia masih bisa pulang atau tidak. Menurut Frans Toulon Tuldok FR dan studi arkeologi tentang situs ini, sekitar 3.000 grafiti telah tercatat di Naors dan banyak di antaranya terhubung dengan para tentara yang pernah lewat di sini pada masa Perang Besar. Dan disinilah tempat ini terasa semakin berat. Karena terowongan yang dulunya menjadi tempat persembunyian para penduduk desa abad pertengahan dari pasukan penyerbu, juga menjadi tempat istirahat para tentara modern sebelum mereka kembali ke garis depan. Waktu yang berbeda, perang yang berbeda, tapi ketakutannya sama. Mencari tempat yang aman ketika dunia di atas menjadi berbahaya. Ada beberapa peneliti yang berhasil menemukan beberapa nama di grafiti dan menghubungkannya dengan catatan para tentara dan keluarga mereka. Tiba-tiba, ukiran di batu itu bukan sekadar tanda, tapi menjadi suara. Jejak terakhir dari orang-orang biasa yang pernah melewati bawah tanah sambil memikul beban perang. Dan mungkin itulah alasan mengapa Naors terasa berbeda. Ini tidak semegah istana. Ini tidak berkilauan, tidak ada monumen, tidak ada emas, marmer, atau patung raksasa. Tapi tempat ini punya sesuatu yang lebih kuat daripada dekorasi. Dan inilah strategi sejati untuk bertahan hidup. Di Naors, kita bisa melihat bahwa kadang-kadang kota yang paling cerdas bukanlah yang punya menara tertinggi, tapi yang bisa menyembunyikan seluruh kota di bawah tanah
sampai bahaya di permukaan berlalu. Dan sekarang mari kita bicarakan tentang Derinkuyu dan jaringan Kapadokia. Di tengah dataran kering Turki Tengah, ada sebuah rumah biasa yang menjadi awal dari salah satu penemuan arkeologi terpenting dalam sejarah modern. Pada tahun 1963, menurut catatan sejarah Turki dan studi tentang wilayah Kapadokia, ada seorang pria yang sedang merenovasi ruang bawah tanahnya ketika dia melihat sesuatu yang aneh di dinding. Saat dia merobohkannya, bukan sekedar ruang penyimpanan yang ada di baliknya, ada sebuah lorong. Dan lorong itu ternyata terhubung ke sebuah kota bawah tanah yang sangat luas yang sudah lama hilang dalam sejarah. Ini adalah Derinkuyu, salah satu kota bawah tanah terdalam dan terbesar yang pernah ditemukan di dunia. Sekilas, sulit untuk mempercayai skala besarnya. Kota ini turun sekitar 85 meter di bawah tanah dan memiliki banyak tingkat yang saling terhubung. Menurut Kementerian Kebudayaan Turki dan dokumentasi UNESCO tentang Kapadokia, ribuan orang dapat tinggal di sini bersama makanan, air, dan hewan selama waktu yang lama. Dan di sini, tempat ini menjadi semakin mengejutkan. Karena ini bukan sekedar tempat persembunyian, ini adalah sebuah kota lengkap yang berfungsi bahkan tanpa dunia di atasnya. Alasan mengapa hal ini mungkin terjadi adalah karena sekali lagi, batuan vulkanik digunakan oleh alam. Wilayah Kapadokia penuh dengan tufa vulkanik yang lembut saat digali, tetapi menjadi kuat ketika mengering dan terkena udara. Selama berabad-abad, berbagai peradaban secara bertahap memperluas area bawah tanah. Ada sejarawan yang meyakini bahwa penggalian paling awal dimulai pada masa bangsa Frigia. Sementara menurut penelitian lain, perluasan besar-besaran terjadi pada era Bizantium, terutama pada masa konflik Arab-Bizantium. Artinya, bukan hanya satu peradaban yang membuatnya. Sepertinya proyek ini diwariskan dari generasi ke generasi yang berbeda. Setiap zaman ada tambahan baru, terowongan baru, ruangan baru, pertahanan baru. Dan semakin dalam kamu masuk ke kota, semakin banyak lagi. Kamu bisa merasakan bahwa ini tidak dibuat hanya untuk bersembunyi dalam waktu singkat. Di tingkat atas, kamu bisa melihat tempat-tempat untuk ternak. Ada kandang yang dipahat, tempat makan, dan ruang untuk hewan-hewan. Pengaturan mereka sangat praktis. Jika hewan-hewan ditempatkan dekat pintu masuk, lebih mudah untuk mengontrol bau dan pergerakannya. Selain itu, panas tubuh hewan juga membantu menghangatkan lantai-lantai di atasnya. Dengan cara sederhana, mereka memanfaatkan panas alami sebagai keuntungan untuk bertahan hidup. Semakin turun ke bagian kota yang lebih dalam, di sanalah pusat kehidupan sehari-hari dapat ditemukan. Ada dapur bersama, ada area produksi anggur, ada alat pemeras minyak, ada ruang penyimpanan untuk gandum dan makanan. Menurut para arkeolog, jelas bahwa tujuan Derinkuyu bukan hanya untuk bertahan hidup, tetapi juga untuk mempertahankan kehidupan normal meskipun ada kekacauan di permukaan. Meskipun berada di bawah tanah, makan, bekerja, belajar, dan beribadah tetap berjalan. Ditemukan juga sebuah ruang ibadah besar yang digunakan pada era Bizantium. Desainnya mirip seperti gereja di atas tanah, tetapi dipahat langsung di batu. Seolah-olah mereka ingin membawa seluruh peradaban mereka turun ke bawah tanah. Tapi bagian paling terkenal dari Derinkuyu adalah sistem pertahanannya. Di berbagai bagian terowongan ada pintu batu bundar raksasa yang mirip roda batu besar. Beberapa di antaranya beratnya ratusan kilo. Jika ada bahaya, pintu-pintu ini bisa digulingkan untuk menutup jalan masuk. Dan yang lebih hebat lagi, pintu ini hanya bisa dibuka dari dalam. Meskipun musuh berhasil masuk ke dalam salah satu terowongan, mereka tetap akan menghadapi koridor-koridor sempit, jalan buntu, dan deretan penghalang batu raksasa. Seperti labirin raksasa di bawah tanah yang dibuat untuk menguras waktu dan tenaga siapapun yang mencoba menyerang. Tapi masalah paling sulit di sebuah kota bawah tanah bukanlah pertahanan, melainkan udara dan air. Bagaimana kamu bisa beristirahat di bawah tanah jika tidak ada udara segar? Bagaimana ribuan orang bisa bertahan hidup jika air habis? Disinilah para insinyur modern semakin kagum pada Derinkuyu. Di tengah kota terdapat sebuah lubang ventilasi yang sangat dalam yang berfungsi sebagai paru-paru utama seluruh kompleks bawah tanah. Dari sini, aliran udara menyebar ke berbagai bagian kota melalui saluran-saluran yang lebih kecil. Dan bahkan sekarang, menurut para pengunjung dan peneliti, aliran udara masih tetap baik di beberapa bagian kota yang paling dalam. Artinya, desain ventilasi kuno masih berfungsi bahkan setelah lebih dari 1000 tahun. Yang lebih cerdas lagi adalah sistem air mereka. Kota ini memiliki sumur pusat, tetapi itu bukan hanya sebuah lubang terbuka biasa. Akses ke air dikendalikan di berbagai tingkat agar tidak mudah dijangkau atau diracuni oleh orang-orang di permukaan.
Ketika kota sedang dikepung, hal ini sangat penting. Selama ada udara, air, dan makanan, para penduduk bisa bertahan di bawah tanah dalam waktu yang lama. Dan disinilah salah satu bagian paling misterius dari cerita ini mulai muncul. Beberapa peneliti membandingkan kota-kota bawah tanah di Kapadokia dengan teks kuno dalam tradisi Zoroaster, khususnya dalam kisah tentang Jima dan Fara. Sebuah tempat perlindungan bawah tanah yang dikatakan dibuat untuk menyelamatkan manusia, hewan, dan tumbuhan dari bencana musim dingin yang dahsyat. Tidak ada bukti langsung yang benar-benar menghubungkan Derinkuyu dengan hal ini, dan banyak sejarawan yang menganggapnya hanya sebagai cerita mitologi saja. Namun menurut beberapa cendekiawan, konsepnya memang sangat mirip. Sebuah tempat perlindungan bawah tanah yang mandiri dan dirancang untuk bertahan hidup dalam jangka panjang. Dan semakin banyak Derinkuyu dipelajari, semakin banyak pula pertanyaan yang muncul. Misalnya, kemana perginya jutaan ton batu yang digali dari bawah tanah? Karena kalau dipikir-pikir, ini adalah penggalian yang sangat besar. Tapi hampir tidak ada tumpukan puing raksasa di sekitar kota. Beberapa peneliti punya teori bahwa batu hasil galian itu mungkin disebar sedikit demi sedikit ke lahan pertanian atau digunakan untuk proyek konstruksi lain agar skala jaringan bawah tanah yang sebenarnya tidak ketahuan. Dan jika itu benar, berarti orang-orang yang membuatnya sangat terorganisir. Ini bukan proyek yang dikerjakan oleh beberapa orang saja. Ini adalah operasi terkoordinasi jangka panjang yang mungkin berlangsung selama beberapa generasi. Yang lebih mengejutkan lagi adalah kemungkinan bahwa semuanya saling terhubung. Bahwa Derinkuyu mungkin terhubung dengan kota-kota bawah tanah lain di Kapadokia. Menurut beberapa survei arkeologi dan studi radar penembus tanah, ada bukti kemungkinan adanya terowongan panjang yang menghubungkan berbagai kompleks bawah tanah di wilayah tersebut. Ada juga laporan tentang kemungkinan terowongan yang membentang beberapa kilometer menuju kota-kota bawah tanah terdekat seperti Kaimakli. Namun hingga sekarang, para peneliti masih mempelajari hal ini dan seluruh jangkauan jaringan tersebut belum sepenuhnya terkonfirmasi. Jika hal ini dapat dibuktikan, itu berarti Kapadokia bukan hanya satu kota bawah tanah. Mungkin ini adalah seluruh provinsi bawah tanah yang tersembunyi. Sebuah wilayah yang bisa menghilang dari permukaan dunia ketika perang datang. Sementara para penjajah hanya melihat dataran kosong di atas permukaan. Populasi yang sebenarnya mungkin berada di bawah kaki mereka. Dan mungkin itulah alasan mengapa sampai sekarang Derinkuyu masih sangat sulit untuk benar-benar dipahami. Karena ini bukan sekedar proyek teknik. Ini adalah bukti seberapa jauh manusia bisa bertindak ketika permukaan dunia tidak lagi aman untuk dihuni. Dalam keheningan tangga-tangga sempit dan terowongan gelapnya, kamu bisa melihat jejak sebuah peradaban yang rela meninggalkan cahaya matahari demi bertahan hidup di bawah batu. Sekarang mari kita pergi ke Katedral Garam Zipakira. Jika kota-kota bawah tanah di Turki dibuat untuk bersembunyi dan bertahan hidup, hal yang berbeda akan kamu temukan di pegunungan Kolombia. Di sini, yang digali di bawah tanah bukan sekadar kota, melainkan sebuah gereja yang sangat besar yang secara harfiah dipahat di dalam gunung garam. Lebih dari 200 meter di bawah tanah di kota Zipaquira dekat Bogota, terdapat salah satu struktur keagamaan paling unik di dunia, yaitu Katedral Garam Zipaquira. Dan yang lebih mengagumkan lagi, gereja ini tidak dibangun menggunakan batako atau semen biasa. Gunung itu sendiri yang dijadikan gereja. Saat pertama kali kamu turun ke dalam, kamu tidak langsung berpikir bahwa kamu berada di dalam tambang. Rasanya seperti berada di dunia lain. Gelap, sunyi, dan udaranya dingin. Dan di setiap terowongan, kamu akan melihat dinding garam raksasa dengan warna yang unik, abu-abu dan tekstur kristal. Rasanya seperti berada di dalam batu raksasa yang masih hidup. Tapi sebelum tempat ini menjadi objek wisata dan situs religius, tempat ini dulu adalah pusat salah satu industri terpenting di Kolombia kuno. Sebelum para konkistador Spanyol datang, peradaban Muisca sudah lama menambang garam di wilayah ini. Menurut catatan sejarah tentang orang-orang Muisca, garam sangat penting pada masa itu karena digunakan tidak hanya untuk makanan, tetapi juga untuk perdagangan. Bahkan, garam ini disebut sebagai emas putih karena sebagian besar kekayaan Konfederasi Muisca berasal dari perdagangan garam. Sementara peradaban lain berperang untuk emas, orang Muisca menjadi kaya karena garam. Dan seiring penambangan di gunung semakin dalam, terowongan di bawah tanah juga semakin banyak. Ketika orang Spanyol datang pada abad ke-16, operasi tersebut semakin diperluas. Gunung itu diubah menjadi kompleks pertambangan industri besar karena mereka melihat betapa pentingnya deposit garam di daerah tersebut. Namun perubahan yang paling penting terjadi ketika memasuki abad ke-20.
Sementara para penambang bekerja di bawah tanah dalam kondisi yang sangat berbahaya, mereka mulai membuat patung-patung kecil dari garam. Mereka menaruh ini di dinding tambang untuk berdoa sebelum mulai bekerja. Awalnya sederhana saja, hanya salib kecil, area doa kecil, tempat untuk memohon perlindungan sebelum turun ke terowongan yang gelap dan berbahaya. Namun seiring waktu, ide tersebut semakin berkembang. Hingga pada tahun 1950-an, mulai ada rencana untuk membangun sebuah katedral bawah tanah di dalam Gunung Garam itu sendiri. Dan disinilah dimulai salah satu proyek teknik paling rumit di Amerika Selatan. Karena sangat sulit membangun struktur raksasa di dalam Gunung Garam. Sifat batu garam berbeda dengan batu biasa. Menurut studi teknik tentang formasi halit, garam sangat kuat ketika ditekan. Namun seiring berjalannya waktu, garam juga cenderung bergerak dan berubah bentuk karena tekanan dari gunung di atasnya. Artinya, meskipun sekelilingnya terlihat padat, gunung itu perlahan bergerak seolah-olah hidup. Jadi setiap ruang dan lorong di katedral harus dirancang agar mampu menahan tekanan geologi selama waktu yang sangat lama. Kamu akan melihat banyak langit-langit di dalam yang tinggi dan melengkung. Itu bukan hanya untuk keindahan. Itu dibuat agar berat gunung di sekitar terowongan bisa didistribusikan secara merata. Secara sederhana, mereka tidak melawan tekanan gunung. Mereka justru memanfaatkannya untuk menopang seluruh struktur. Dan mungkin itulah alasan mengapa sampai sekarang sebagian besar katedral tetap stabil meskipun sudah puluhan tahun berlalu. Di dalam kompleks terdapat serangkaian terowongan yang mirip dengan rute ziarah. Saat kamu berjalan, kamu akan melewati 14 kapel yang mewakili perhentian-perhentian jalan salib. Setiap kapel memiliki desainnya sendiri. Ada salib-salib raksasa, ada relief yang dipahat, ada pencahayaan dramatis yang menyinari dinding garam. Jadi suasana tempat ini terasa lebih sinematik. Dan semakin dalam kamu masuk ke dalam katedral, semakin kamu merasakan keheningan yang berbeda di sana. Karena akustik di dalam ruang-ruang garam juga berbeda. Tidak seperti gua biasa yang memiliki gema yang kuat, dinding garam justru menyerap suara. Jadi suasana di dalam terasa berat dan sunyi, seolah-olah setiap suara ditelan oleh gunung. Bahkan udara di dalamnya pun terasa berbeda. Menurut beberapa studi tentang mikroklimat tambang, dinding garam secara alami menyerap kelembapan sehingga lingkungan di bawah tanah menjadi lebih kering dan stabil. Karena itu udara di sini terasa berbeda dibandingkan dengan yang ada di permukaan. Tapi meskipun katedral ini terlihat sangat kokoh, ada satu masalah besar yang terus dipantau oleh para insinyur, yaitu gunung itu sendiri. Karena seiring berjalannya waktu, endapan garam terus bergerak. Tekanan secara perlahan menekan ruang-ruang yang telah digali di dalam tambang. Singkatnya, gunung perlahan-lahan mencoba merebut kembali ruang yang telah digali oleh manusia. Itulah sebabnya para insinyur secara rutin memeriksa kondisi struktural katedral untuk memastikan bahwa ruang-ruang dan terowongan masih aman. Dan disinilah Zipaquirá menjadi semakin unik, karena ini bukanlah struktur bawah tanah yang ditinggalkan, gunungnya masih hidup, dan aktivitas penambangan masih berlangsung. Sementara ribuan turis dan peziarah mengunjungi katedral di tingkat atas, ekstraksi garam industri masih terus berlangsung di bagian gunung yang lebih dalam. Artinya, agama, pariwisata, teknik, dan pertambangan berjalan bersamaan di dalam satu gunung. Dan menurut proyek pemetaan modern yang menggunakan lidar dan radar penembus tanah, ternyata baru sebagian kecil dari seluruh jaringan bawah tanah yang bisa dilihat oleh publik. Masih ada ruang-ruang besar tersembunyi di bawah tanah yang ditinggalkan oleh aktivitas pertambangan lama. Beberapa di antaranya dikatakan sangat besar, hingga bisa memuat seluruh bangunan modern di dalamnya. Para peneliti juga menemukan terowongan-terowongan yang lebih tua yang dengan susah payah digali oleh peradaban Muisca sebelum adanya bahan peledak modern. Terowongan-terowongan ini lebih sempit, lebih tidak beraturan, dan lebih mengikuti aliran air asin alami, urat-urat di dalam gunung. Seolah-olah kamu bisa melihat sendiri evolusi pertambangan dari zaman kuno hingga era industri modern. Di setiap tingkat gunung ada jejak dari berbagai generasi. Para penambang pribumi, operator Spanyol, insinyur modern, para pekerja yang mengubah tempat yang dulunya hanya tambang sederhana menjadi sebuah gereja. Dan mungkin itulah pelajaran terpenting dari Zipaquirá, bahwa kadang-kadang manusia tidak hanya menggali gunung untuk mengambil kekayaan. Terkadang kita menggali ini untuk membuat tempat yang bisa memberikan harapan, ketenangan, dan iman, bahkan di bawah beban dunia di atas yang begitu berat. Sekarang mari kita pergi ke masjid-masjid di Mangistau. Di bagian barat Kazakhstan ada sebuah wilayah yang tampak seperti planet lain.
Tidak ada pohon tinggi, tidak ada kota berwarna-warni, hanya tebing putih murni, dataran kering, dan padang pasir luas yang tampaknya tak berujung. Inilah Mangistau. Dan di bawah tanah yang sunyi ini, ada dunia tersembunyi yang tidak dibuat untuk perang, pertambangan, atau menyimpan makanan. Tempat ini dibuat untuk keimanan. Sementara struktur bawah tanah lain di dunia dibangun untuk melindungi manusia dari musuh. Masjid bawah tanah Mangistau dibuat untuk ketenangan, meditasi, dan perjalanan spiritual. Pada masa jalur sutra, wilayah ini merupakan rute penting bagi para pedagang, pelancong, dan kafilah yang bepergian antara Asia dan Timur Tengah. Namun perjalanan di sini tidaklah mudah. Panas yang ekstrim di siang hari, sangat dingin di malam hari, dan jarak antar tempat yang aman sangat jauh. Jadi, saat orang-orang melewati gurun ini, ada beberapa yang memilih untuk tinggal di sini seumur hidup. Para mistikus sufi, para guru spiritual, dan darwis yang percaya bahwa lebih mudah mendengar keheningan iman ketika kamu jauh dari kebisingan dunia. Menurut penelitian tentang situs-situs keagamaan jalur sutra di Kazakhstan, beberapa tokoh spiritual paling terkenal di wilayah ini adalah Chopin Atta dan Shakpak Atta, tokoh-tokoh sentral dalam tradisi spiritual lokal di Mangistau. Namun, alih-alih membangun masjid biasa di atas tanah, mereka malah menggali gunung itu sendiri. Mereka langsung memahat tebing batu kapur untuk membuat ruang doa bawah tanah dan kamar suci di dalam batu. Dan disinilah arsitektur Mangistau mulai menjadi unik. Karena ini bukan sekedar masjid gua biasa, beberapa bagiannya terlihat seperti perpaduan antara gua alami dan struktur yang dirancang. Ada pilar-pilar, langit-langit melengkung, ceruk doa yang dipahat, dan ruang-ruang yang saling terhubung yang tampaknya secara perlahan diperluas selama berabad-abad. Salah satu situs terpenting di sini adalah Masjid Shakpak Atta. Menurut para sejarawan dan arkeolog di Kazakhstan, desainnya unik dibandingkan dengan sebagian besar struktur bawah tanah Islam lainnya. Dena lantainya berbentuk seperti salib, sesuatu yang telah menimbulkan banyak teori di kalangan para peneliti. Beberapa sejarawan percaya bahwa kemungkinan ada pengaruh dari tradisi yang lebih tua sebelum Islam terus berkembang di wilayah tersebut, termasuk sistem kepercayaan lama di Asia Tengah. Namun hal ini belum sepenuhnya dikonfirmasi, sehingga para ahli membahasnya dengan hati-hati. Yang jelas adalah ini, Mangistau telah menjadi titik pertemuan berbagai budaya, agama, dan para pelancong selama waktu yang sangat lama. Dan batu itu sendiri menjadi catatan dari semua yang pernah melewati tempat ini. Namun, salah satu bagian paling menakjubkan dari masjid bawah tanah adalah cara mereka menggunakan cahaya. Sekilas, bagian dalam masjid ini tampak seperti gua yang gelap. Namun, ketika posisi matahari tepat, ada sinar cahaya yang jatuh langsung ke beberapa area sholat di dalamnya. Ini bukanlah suatu kebetulan. Ada beberapa poros vertikal yang dengan hati-hati dipahat vertikal ke atas di dalam gunung untuk berfungsi sebagai saluran cahaya alami. Dan menurut beberapa penelitian tentang poros di kompleks Shakpak Atta, ada kemungkinan bahwa beberapa di antaranya disejajarkan berdasarkan pergerakan matahari pada waktu-waktu tertentu dalam setahun, seperti kalender batu raksasa di bawah tanah. Ketika sinar matahari datang dari sudut yang tepat, beberapa bagian masjid tiba-tiba akan menyala, sementara area sekitarnya tetap gelap. Dan bagi para mistikus sufi pada masa itu, cahaya adalah bagian besar dari simbolisme spiritual. Seolah-olah gunung itu sendiri menjadi alat waktu dan keimanan. Tapi bukan hanya ruang doa yang bisa ditemukan di sekitar masjid bawah tanah. Di luar beberapa pintu masuk, ada nekropolis yang luas atau tempat pemakaman kuno. Ribuan makam-makam batu dan penanda tersebar di sekitar padang pasir. Menurut studi lokal di wilayah Mangistau, dulunya penting bagi banyak orang untuk dimakamkan dekat dengan tempat suci bawah tanah. Karena itu, tempat ini menjadi lokasi bukan hanya untuk yang hidup, tetapi juga untuk mereka yang telah meninggal. Sementara kota bawah tanah di Turki dibangun untuk menyembunyikan penduduk dari musuh, tujuan Masjid Mangistau berbeda. Di sini, bawah tanah dijadikan tempat untuk merenung, berdoa, dan terhubung dengan alam baka. Dan meskipun tempat-tempat ini sangat indah, menjaga dan merawatnya tidaklah mudah. Karena batu utama di sini adalah batu kapur, sangat mudah terpengaruh oleh erosi, hujan, dan angin kencang gurun. Itulah sebabnya para pembangun pada masa itu membuat saluran drainase dan atap pelindung di atas pintu masuk untuk menjauhkan air dari ukiran-ukiran di dalamnya. Di dalamnya mereka menghaluskan beberapa dinding agar cahaya alami bisa lebih terpantul dan mencegah kerusakan batu yang cepat. Teknik mereka terlihat sederhana, tapi justru itu alasan kenapa banyak masjid tersebut masih berdiri setelah berabad-abad berlalu.
Dan seiring para arkeolog modern semakin mempelajari Mangistau menggunakan pemindaian 3 dimensi dan teknologi pelestarian digital, semakin terungkap bahwa beberapa gua di wilayah tersebut ternyata lebih tua dari yang sebelumnya diperkirakan. Ada petroglif dan tanda-tanda yang kemungkinan berasal dari zaman perunggu menurut beberapa temuan arkeologi di Kazakhstan. Artinya, sebelum tempat-tempat ini menjadi tempat suci Islam, gunung dan gua di Mangistau sudah lama memiliki makna khusus bagi orang-orang kuno. Seolah-olah setiap peradaban yang melewati wilayah ini meninggalkan jejak di batu. Dan seiring berjalannya waktu, seluruh padang pasir menjadi arsip spiritual raksasa. Pada siang hari, Mangistau tampak sunyi dan seolah-olah tidak bernyawa. Namun di bawah tebing-tebing putihnya, tersembunyi masjid-masjid yang dulu pernah menjadi penuntun bagi orang-orang Mangistau. Namun di bawah tebing-tebing putihnya, tersembunyi masjid-masjid yang dulu pernah menjadi penuntun bagi para pelancong. Tempat peristirahatan para mistikus dan rumah bagi ketenangan di tengah padang pasir yang sangat luas. Dan mungkin itulah yang paling membedakannya dari yang lain. Karena sementara peradaban lain membangun monumen-monumen besar agar dapat dilihat oleh seluruh dunia, orang-orang di sini memilih untuk menyembunyikan kepercayaan mereka di dalam gunung itu sendiri.